Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Kita lanjut ke bab 21 ya, leasing. Dan untuk leasing ini kita pakai buku edisi 3 ya. Jangan pakai buku edisi 2 karena perbedaannya sangat jauh ya. Jadi untuk sini yang di bab 21 ini hanya pakai buku edisi 3. Kenapa? Karena ada standar yang baru yang berlaku di tahun 2020. 1 Januari. Ya, jadi kalau pakai yang edisi 2 nanti tidak nyambung dengan standar yang baru. Leasing ini kalian pernah belajar di mata kuliah yang lain atau tidak sebelumnya? Kayaknya belum sih, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum berarti paling beda nanti strateginya, berarti saya harus agak pelan-pelan menyampaikannya. Ya. Ini topik-topiknya ya, leasing environment, ya, lease accounting, lesser accounting, special accounting problem. Banyak sekali, slide-nya ada 116 ya, dan dia punya karakteristik yang cukup unik ya. Leasing ini seperti mirip dengan obligasi ya, tapi sepertinya agak ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang perlu diperhatikan. Oke, leasing kan dia sebenarnya sewa ya, sewa, dan standarnya juga itu standar tentang sewa, bukan standar tentang leasing ya. Kalau dulu iya memang standarnya tentang leasing, tapi sekarang standarnya dia mengikuti sewa-sewa yang lainnya. Jadi tadi karena di IFRS itu menekankan pada prinsip ya, bukan pada rule ya. Jadi kalau prinsip-prinsipnya sama maka diterapkan untuk semua kondisi ya. Nah, sewa ini, nah untuk lease biasanya perjanjian sewa antara lessor ya dengan lessee ya. Nih, lessor dengan lessee. Jadi penyewanya lessee, yang menyewakan lessor gitu ya. Kemudian dia punya karakteristik yang agak unik untuk leasing ini karena apa ya? Ada beberapa kejadian yang menyebabkan dia berbeda dengan perjanjian sewa biasa. Misalkan ya, dalam perjanjian biasa itu kan si lessor menyediakan assets ya, kemudian asetnya diserahkan ke lessee. Kalau di sewa biasa kan nanti asetnya dikembalikan lagi kan ke lessor. Ya, dikembalikan pada saat akhir masa sewa. Nah, leasing ini tidak selalu begitu. Bisa saja opsi pembelian ya. Jadi si lessee bisa membeli asetnya di akhir masa perjanjian. Nah, ini biasanya dia punya indikator ya. Apakah nanti kira-kira lessee itu akan membeli atau tidak asetnya. Biasanya indikatornya tergantung dari harga beli ya. Harga opsi dibandingkan dengan harga pasar dari assets-nya. Setelah masa leasing selesai, berapa harga pasarnya? Berapa harga opsinya? Nah, kalau harga opsinya diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar, maka kemungkinan opsinya itu akan dipergunakan. Ya, itu di leasing bisa kayak gitu. Kalau di sewa biasa kan dia kembalikan. Ya. Kemudian di leasing juga selain opsi pembelian tuh kadang-kadang ada opsi untuk perpanjangan. Nah, opsi perpanjangan ini juga seringkali sudah kelihatan indikatornya. Misalnya indikatornya adalah harga sewanya, harga sewa baru itu jauh lebih rendah dibandingkan harga sewa lama.
Nah, kalau kayak gini ya penawaran bahwa kalau diperpanjang misalkan cuma 10 sementara harga sewa lamanya 100. Nah, ini indikasi bahwa kemungkinan lesinya akan memperpanjang gitu. Kemudian ada juga masalah nilai sisa residual ya. Seringkali di leasing ini nilai residualnya itu dijaminkan ya. Artinya setelah masa lease ya, nilai sisanya misalkan 5.000. Gimana kalau ternyata nilai sisanya kurang dari 5.000, berarti si lesi harus bayar. Jadi misalkan nilai sisanya 3.000, maka si lesi harus membayar sebesar 2.000. Gitu. Tentu saja kalau nilai sisanya lebih dari 5.000, lesi tidak perlu membayar ya di akhir masa lease ya. Jadi ada garansi ya. Garansi nilai residual ya. Kemudian karena kemungkinan lesi menjadi pemilik dari asetnya di akhir masa leasing ya, maka nanti ada istilah finance lease. Ya, nanti ada lawannya berarti operating lease. Operating lease ini berarti sewa biasa ya, nanti barangnya dikembalikan di akhir. Kalau finance lease berarti lessor itu sebagai pemberi pinjaman. Ya. Itu biasanya gini, misalkan ini ada vendor ya, vendor pemasok atau dia produsen ya, produsen suatu barang. Nah, si lesi ini dia membutuhkan barang. Barangnya itu diserahkan dari vendor. Nah, kemudian si yang bayar ke vendor adalah lessernya. Nanti si lesi mencicil ke finance-nya. Nah, ini banyak nih. Ya, perusahaan-perusahaan leasing mobil, motor di Indonesia tuh cara kerjanya seperti itu. Dia perusahaan leasing yang jadi dia membayar ke vendornya, ya jadi kita sebagai konsumen menerima dari vendor ya beli motor misalkan, nanti kita bayar mencicil ke perusahaan leasingnya. Banyak tuh yang judulnya finance itu ya, BCA Finance ya, apalagi banyak sekali ya perusahaan finance yang juga banyak itu debt collector ya, ngambil kendaraan yang nunggak pembayaran leasingnya. Ya, ini yang karakteristiknya finance lease ya. Kemudian ada juga lessernya itu, kalau ini finance ya dia membiayai, ada juga lessernya itu vendor itu sendiri, jadi produsen. Nah, jadi dia nyerahkan barang. Nanti pembayarannya juga ke sini ya. Jadi nggak ada pihak ketiganya di sini ya. Yang ini ada pihak ketiganya, vendornya. Nah, kalau ini nggak, vendornya sekaligus juga sebagai lesser ya. Nah, di sini dia jenisnya sales type ya. Jadi karena memang usaha dari vendornya itu selain memasok barang, dia juga memberikan finance ya, memberikan jasa financing gitu. Ya, itu macam-macam. Nah, kemudian di leasing ini bagaimana perlakuan assets-nya ya? Siapa yang mencatat assets? Yang mencatat assets kan berarti dia nanti mengakui penyusutannya. Nah, assets-nya itu diakui di mana? Apakah di vendor, di lessor, atau di lesi? Ya. Nah, itu kalau di transaksi biasa kan simetris ya. Kalau si lessor atau pembeli mengakui pembelian barang, penjualnya mengakui penjualan barang. Jadi pembeli mengakui pembelian, penjual mengakui penjualan. Lazimnya kan begitu kan. Jadi kalau terjadi penjual beli kan berarti yang mengakui asetnya kan adalah pembeli. Kemudian pembeli mengakui liabilities.
vendor, dia penjual, dia mengakui penjualan, sales revenue, dia mengakui COGS. Dia tidak lagi mengakui asetnya, dia tidak mencatat depresiasi otomatis. Kan mudah ya, ya seperti itu transaksi jual beli. Nah, leasing itu karakteristiknya sama nggak dengan jual beli? Ya pertanyaannya siapa yang mengakui aset? Siapa yang mengakui aset, dialah yang mengakui depresiasi. Gitu. Apakah kalau seandainya lesi mengakui dia sebagai penjualan ya, lesinya pembelian, lesi membeli, maka apakah otomatis vendornya mengakui penjualan? Nah, ini yang menjadi unik ya di leasing. Kenapa? Karena leasing bisa menyebabkan transaksi itu diakui dengan bervariasi. Jadi bervariasi itu gini, bisa kombinasi penjualan pembelian ya, penjualan pembelian bisa seperti itu. Bisa juga di sini diakui penjualan, di sini diakui sewa, atau di sini sewa, di sini penjualan, pembelian, atau di sini sewa, di sini juga sewa. Kalau dua ini kan nggak masalah kan? Kenapa? Karena dari sudut lasernya sewa, sudut lesinya juga sewa. Ini juga nggak masalah. Kenapa? Karena dari sudut lesi pembelian dan dari sudut laser penjualan. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan yang ini kan. Di sisi lasernya penjualan, tapi di sisi lesinya sewa. Atau di sini, di sisi lesinya pembelian, di sisi lasernya sewa. Ini yang membuat unik leasing. Kenapa? Karena dia bisa disesuaikan perjanjian leasingnya sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dari masing-masing pihak. Jadi misalkan lesernya ingin ngakui penjualan, sementara lesinya ingin ngakui sewa, ya bisa di leasing. Atau sebaliknya, lesernya ngakui sewa, lesinya pembelian. Itu juga memungkinkan transaksi jual beli. Transaksi leasing itu, perjanjian leasing memungkinkan terjadinya kondisi seperti ini. Ini yang menyebabkan leasing itu menarik untuk dipergunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan berbagai pihak ini, baik lessor maupun lesi. Gitu. Aneh ya? Ini aneh. Inilah keanehannya lesi. Tapi kalau dari perjanjian sewa jangka panjang ya, itu sebenarnya lesi itu pinginnya apa ya? Diakui sebagai sewa atau penjualan? Sewa jangka panjang. Lesi itu sebenarnya menginginkan apa sih? Diperlakukan sebagai sewa atau diperlakukan sebagai pembelian? Menurut kalian gimana? Sebagai kayak wait. Seingat saya ada perbedaan sih Pak antara kalau misalnya dia dianggap peminjam kan kayaknya kan nggak ada depresiasi atas aset yang dipinjam tadi. Sedangkan kalau saya lihat-lihat kan ada nggak sih, tapi dalam bentuk interest expense. Kurang tahu sih. Gimana jadinya? Si lesi lebih suka apa? Pembelian atau sewa? Kayaknya lebih nyaman kalau misalnya dia sewa sih Pak. Soalnya kan nanti nggak ada depreciation expense dan nggak ada pengaruh dengan value of money kayaknya. Entah lah ya. Lebih sewa karena nggak ada depreciation expense. Kan depreciation expense mengurangi pajak, bukan pembayaran pajak, karena dia kan mengurangi pendapatan. Oh iya, Sama aja ya. Oke, yang lain gimana? Silakan, yang mau pendapat. Kalau dari yang apa itu? Yang saya baca di WPTN itu kayaknya lebih ke arah pembelian sih, Pak. Kenapa? Karena di situ dia tuh kayak bisa ngakui interest expense pada liability-nya gitu. Kayak jadi bisa deduction juga selain depresiasi dari rate of use asetnya. Kayaknya sama saja deh. Kalau diakui pembelian, berarti dia ngakui depresiasi. Kalau diakui sebagai sewa, berarti dia ada rent expense ya. Jadi kalau lihat dari situ sama saja.
Ya, dua-duanya rent expense atau depresiasi itu dia mengurangi pendapatan untuk tujuan pajak, itu menguntungkan. Gitu. Yang lain apa? Atau gini, pertanyaannya kalau saya ubah gimana? Kapan si les ini lebih suka sewa? Kalau jangka waktunya kurang dari 1 tahun, Alasannya kenapa dia lesi lebih suka sewa gitu? Kayaknya untuk tax benefit deh Pak, soalnya ntar bisa dikreditkan. Apa yang bisa dikreditkan? Atau ini kayaknya deductible gitu loh Pak. Depresiasi kan juga deductible kan? Iya Pak, atau mungkin ya, enggak deh, salah Pak. Iya ya. Yang lain? Itu dalam keadaan si lesinya udah banyak utang. Si lesinya banyak utang, kenapa dia lebih suka sewa? Biar perhitungan likuiditasnya kayaknya, Pak. Apa itu dengan likuiditas? Apa ya? Yang rasio-rasionya itu, Pak, biar kayak kalau misalnya dia udah kebanyakan utang kan nanti investasinya turun. Jadi lebih baik dia nambahin expense-nya ke depresiasi daripada ke interest expense-nya itu. Nggak terbalik ya itu? Betul maksudnya ya. Jadi kalau udah banyak utang kan rasio solvabilitasnya jelek ya. Ya. Kenapa? Karena utangnya banyak ya. Karena itu dia lebih suka sewa. Kenapa? Karena kalau dia catat sebagai sewa kan dia nggak perlu mencatat aset. Artinya dia juga nggak perlu mencatat liabilities. Karena kan pasangan dari aset kan liabilities. Gitu. Tapi kalau sewa kan dia nggak perlu mencatat liabilities. Jadinya dia cukup mengakui rent expense saja tiap periode. Jadi lesi itu lebih suka sewa dalam keadaan dia udah banyak utangnya ya, liabilities-nya udah banyak ya. Gitu. Kalau dari sudut lesser ada nggak ya? Dia lebih suka sesuatu nggak ya? Lebih suka nyewakan atau? Kalau final, Kalau kayaknya, gimana? kayaknya lebih suka jual sih. Hah? Gimana? Satu persatu? Lebih suka jual sih Pak kayaknya. Kenapa lebih suka Tapi jual? kalau jual doang itu keuntungannya kayak cuma sekali gitu loh Pak. Tapi kalau dia leasing tuh lebih kayak penghasilannya bisa per bulan atau per berapa tahun atas bunganya itu Pak. Ya, ini menarik nih ya. Si lesser mungkin lebih suka kayaknya sama aja deh ya, bukan? Dia lebih suka leasing karena ada pendapatan bunga. Kan nggak harus leasing ya, nggak harus leasing. Artinya penjualan biasa dengan kredit juga kan dia bisa dapat kan pendapatan bunga, bukan? Iya. Tapi memang menarik ya kenyataannya itu banyak sekali penjualan itu diminta, maksudnya menghendaki supaya kredit ya. Kenapa? Karena suku bunganya itu sangat tinggi sekali ya, saya bilang. Ya jadi misalkan gini ya, kalian mau jual barang sesuatu ya, kalian jual nih. Kalian itu kan bukan perusahaan leasing ya sebenarnya kalian. Jual sesuatu ya, misalkan di OLX saja. Nanti di situ pembelinya itu langsung ditawarin tuh sama perusahaan leasing untuk membeli dengan kredit. Jadi perusahaan leasingnya ini langsung menawarkan ya pembeli ini dengan kredit. Jadi nanti kaliannya perjanjiannya dengan perusahaan leasing yang nggak perlu perjanjian dengan penjual. Ini, ya. Kalian langsung transaksi dengan ini, jadi langsung di leasing kan gitu ya. Dan ya nggak hanya leasing sih, kredit juga gitu. Kalau kita beli Tokopedia pun ditawarin ya kreditnya. Dan untuk ini untuk yang leasing ini untuk kendaraan misalkan. Kalau kalian perhatikan ya, misalkan jual motor ya di OLX ya.
atau mobil lah, mobil mungkin ya. Motor juga sih sama saja ya. Jadi harga Toyota Avanza ya 100 juta. Kira-kira ini harga apa nih ya? Harga yang dicantumkan itu 100 juta aja. Apa? Harga cash. Bukan. Berbeda dengan asumsi kita. Ini adalah harga kredit. Harga tunai kredit. Jadi sebagai basis untuk penghitungan bunga. Ya, nanti harga pembelian tunainya, ya harga cash-nya itu lebih tinggi dari 100 juta. Kadang-kadang selisihnya itu sekitar 5 sampai 10 juta ya. Jadi bisa 105 juta. Bingung kan kalian? Kenapa kok harga cash? Kita mau bayar cash 105. Kalau kita beli kredit ya, harga tunainya itu 100 juta. Ya, kenapa bisa pakai gini? Karena pembelinya ya itu dikasih uang sama si leasing ini. Ya dia bilang ya, harganya 100 juta, nanti pembeli ini penjualnya ini nanti ditambahin 5 juta atau lebih. Tambahin 5 juta dari sini. Ya, jadi yang nanggung 5 juta itu adalah perusahaan leasing. Tentu ada konsekuensinya ya. Apa konsekuensinya? Si leasing akan mengenakan suku bunga yang tinggi ke pembeli. Kenapa? Karena kan dia harus selain yang 100 juta ini, dia juga harus membayar ini kan, 5 juta kepada penjual. Nah ini akhirnya dibebankan kepada pembeli. Akibatnya apa? Nih, ya bunga yang dikenakan oleh perusahaan leasing ke pembeli, itu bunganya tinggi sekali. Gitu. Nah kalau membeli tunai, pembelinya beli tunai, harganya 105, bukan 100 juta. Kenapa? Karena penjual kehilangan kesempatan dapat 5 juta dari perusahaan leasing. Nah, sehingga dia kenakan pembeli cash itu bukan 100 juta jadi 105 juta. Ah, itu dia iniannya apa? Skemanya tuh seperti itu. Jadi memang agak aneh kondisinya ya di Indonesia itu seperti itu. Kok bayar cash itu kok lebih tinggi dibandingkan kredit tuh. Kenapa? Karena sebenarnya nanti bunga yang akan dicas kepada pembeli itu jadi lebih tinggi. Kenapa? Untuk mengkompensasi pembayaran 5 juta ini kepada penjual oleh perusahaan leasing. Itu kondisinya. Kemudian kan leasing ini juga kan kontrak biasanya jangka panjang ya. Nah ini kan mirip dengan obligasi lah ya penghitungannya ya. Nah untuk menghitung besarnya liability itu apa aja yang perlu diperhatikan? Kan ini present value dari pembayaran ya. Berarti faktor yang perlu diperhatikan apa? Untuk menghitung, oke di ini aja di obligasi itu untuk menghitung present value itu apa aja yang perlu diperhatikan? Principal dan interest. Rental payment-nya. Interest ya. Kemudian apa lagi? Residual value. Apa? Residual value apabila guaranteed itu Pak. Enggak di ini di obligasi. Di obligasi. Kita bicara obligasi dulu. Bunga periodik. Ini interest kan? Value-nya belum Pak. Prinsipalnya. Prinsipal. Ya, prinsipal. Ini mungkin prinsipal maksudnya juga ini ya. Pembayaran ya. Kalau di liability kan nggak peduli prinsipal sebenarnya ya. Yang penting pembayarannya berapa gitu. Nanti present value dari pembayaran ini harus sama dengan prinsipal gitu kan. Ya. Terus apa lagi faktor yang perlu diperlukan? Market rate. Apa? Market rate-nya. Market rate. Atau apa itu efektif return-nya atau YTM-nya. Kemudian apa lagi? Periode ya. Nah ini nanti kalau di leasing ya
Ya, dia perlu interest. Nanti interestnya ada 2 ya. Kalau dari sudut lesi ya, untuk lesi dia mungkin menggunakan implicit rate ya. Implicit rate kalau laser pasti gunakan implicit, tapi lesi kalau dia tahu implicit rate yang dipakai oleh laser, dia pakai implicit rate. Tapi kalau dia nggak tahu implicit rate yang dikenakan laser, maka dia akan menggunakan incremental. Jadi untuk lesi bisa implicit, bisa incremental. Ya, dia pakai implicit, tapi kalau tidak diketahui pakai incremental. Nah, implicit rate ini suku bunga apa ya? Ini adalah suku bunga yang menyebabkan present value dari pembayaran sama dengan fair value dari aset. Nah, ini dia ya. Jadi fair value-nya berapa, nanti present value-nya sama dengan fair value ya. Jadi ini kan ada pembayarannya itu di present value kan dengan suku bunga yang menyebabkan present value yang dihasilkan sama dengan fair value. Nah, itu namanya implicit rate. Nah, itu dipergunakan sama laser. Yang jadi masalah adalah apakah lesi tahu atau tidak implicit rate ini. Kalau lesi tahu, maka si lesi harus pakai implicit. Tapi kalau lesi nggak tahu, dia pakai incremental. Incremental ini apa? Suku bunga yang dikenakan oleh bank misalkan ya kepada lesi jika lesi meminjam uang. Ya, incremental itu maksudnya tambahan pinjaman. Jadi kalau sebelumnya bukan yang lalu, jadi bukan suku bunga pinjaman yang udah dilakukan lesi. Kalau seandainya untuk membeli aset sini lesi pinjam uang di bank, nah itu berapa suku bunganya? Incremental ya. Jadi kan kalau lesi, misalkan lesi sudah punya pinjaman ya, udah punya utang. Nah, utangnya ini misalkan berapa ya, 100 miliar. Suku bunganya 10%. Nah, kalau lesi minjem lagi, nah itulah incremental rate. Kalau minjem lagi misalkan 10 miliar, berapa suku bunganya? Suku bunganya pasti bukan 10%. Pasti lebih besar dari 10%. Kenapa? Karena pinjaman yang ini, yang berikutnya, itu resikonya lebih tinggi. Kenapa resikonya lebih tinggi? Dia udah punya utang 100 miliar, tambahin lagi utang 10 miliar. Maka dia akan minta bunga yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau nggak bisa bayar, prioritas dibayarkan adalah yang ini dulu, yang pertama dulu, baru yang berikutnya. Karena itu yang berikutnya itu dia akan minta suku bunga yang lebih tinggi. Nah, itu incremental ya. Jadi bukan historik, ya, bukan suku bunga historis, tapi suku bunga kalau dia meminjam tambahan uang, ya, tambahan dana. Market rate, effective rate nggak ada ya. Nah, periode ini menarik juga ya. Periode ini ya, misalkan perjanjian leasingnya 5 tahun. Nah, belum tentu periodenya itu 5 tahun. Periode ini bisa bertambah misalkan kalau ada opsi pembelian. Kalau ada purchase option ya, dan purchase option-nya ini misalkan harga belinya rendah. Oh, bukan purchase option. Kalau di periode ini opsi untuk memperpanjang. Jadi renewal. Nah, biaya sewanya, sewa perpanjangan itu jauh lebih rendah daripada sewa awal. Nah, kalau seperti ini berarti kan probable ya, probable diperpanjang. Kalau probable diperpanjang, maka masa periodenya itu bukanlah 5 tahun tapi ditambah perpanjangannya nih. Misalkan ditawarkan renewal option-nya nih untuk 2 tahun. Ya, dengan harga sewa yang jauh lebih rendah daripada sewa awal. Maka periodenya bukan lagi 5 tahun, tapi 7 tahun. Kenapa? Karena probable bahwa ini akan diperpanjang. Nah, itu beda ya. Kemudian mengenai pembayaran. Pembayaran juga tidak dalam banyak kondisi itu dia bisa berbeda.
dengan obligasi, ya, pembayaran. Pembayaran ini kalau di obligasi kan jelas ya, pokok plus bunga. Jadi sini juga gitu, pembayaran itu pokok plus bunga. Tapi ada kemungkinan ditambah, misalkan untuk lesi ya, kalau ada guaranteed residual. Misalkan residualnya digaransi. Digaransi nilainya minimal 5.000. Nah, kalau di awal ya, di awal leasing diprediksi bahwa probable bahwa nilai residual sama dengan 0, maka menghitung present value-nya itu selain pembayaran bunga plus pokok, juga dihitung present value dari 5.000 yang dibayarkan di akhir masa lease. Kenapa? Karena diprediksi di awal bahwa nilai residualnya 0. Padahal digaransi sebesar 5.000. Kalau diprediksi nilainya 0, maka si lesi harus bayar 5.000 di akhir. Nah, 5.000 itu diperhitungkan untuk menghitung present value. Present value ini akhirnya menentukan liability, ya. Menentukan besarnya lease liability. Nah, perbedaan mendasar antara yang lama dengan yang baru, ya, standar yang lama dengan yang baru, itu di lesi. Ya, yang lama ya lesi bisa milih ya, dia bisa pakai finance, bisa pakai operating. Operating ini yang sewa ya, sewa biasa. Finance itu yang ini, yang pembelian ya, model pembelian. Yang baru nggak boleh. Ya, si lesi harus mengakui aset ya. Asetnya dalam bentuk hak ya, kemudian mengakui liability. Apa konsekuensinya? Sebenarnya kalau di sini kan di finance lease kan berarti asetnya itu dimiliki oleh lesi ya, maka lesi mengakui depresiasi. Kalau operating kan enggak, asetnya diakui oleh lessor, lesi enggak mengakui depresiasi. Nah, kalau di baru, jadi yang standar yang baru ini, ada aset namanya right to use dan ini didepresiasi. Gitu. Jadi si lesi seolah-olah harus mengakui ada aset dan harus mengakui liability. Nah, besarnya aset sini sama dengan besarnya liability. Jadi present value yang kita hitung di sini, akhirnya ini untuk menentukan besarnya liability dan juga untuk mengakui besarnya aset, nilai dari liability dan nilai dari aset. Jadi nggak bisa lagi dari yang baru ini, lesi hanya mengakui rent expense, misalnya, ini udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena lesi harus mengakui hak dan harus mengakui kewajiban. Ya, itu yang berbeda antara standar lama dengan standar baru. Ya, di sisi lesi ya. Kalau di lessor kayaknya sama saja, nggak ada perubahan. Oke, kita pindah sesi dulu.